Hati Suhita, karya Hilma Anis. Bab 1. Suluh Jiwa. Piye Lin, sudah hamil ta? Abahmu lo, nanya Umi terus. Ibu mertuaku bertanya sambil menuang nasi ke piringku. Aku menunduk sambil memberinya senyum termanis. Dia tak boleh tahu bahwa aku masih perawan. Dia tak boleh tahu bahwa putra tunggalnya sama sekali belum menyentuhku. Padahal usia pernikahan kami sudah 7 bulan lamanya. Aneh memang, mestinya bulan-bulan pertama pernikahan adalah hari-hari paling indah. Penuh gelora, hasrat, keringat, desah kenikmatan, kecupan dan pelukan. Sudah semestinya melingkupi hari-hari pengantin baru manapun. Tapi yang terjadi padaku adalah hari-hari suwung, hubungan yang anyep, dan kesedihan yang selalu kubungkus dengan derai-derai tawa. Aku mau nikah sama kamu itu karena Umi. Itu kalimatnya di malam pertama kami. Sejak aku masih MTS, berkali-kali Umi bilang kalau jodoh untukku sudah disiapkan. Dia menghela nafas panjang. Perjodohan itu tidak ada dalam kamus hidupku. Aku ini aktivis. Aku teriak setiap hari soal penindasan, soal memperjuangkan hak asasi. Kawan-kawan menertawakanku karena aku tidak bisa memperjuangkan masa depanku sendiri. Semua kawanku kecewa dengan perjodohan ini. Aku menunduk di tepi ranjang. Dia berdiri sambil bersedekap di depan lemari. Ranjangku dipenuhi ribuan kelopak kembang mawar untuk malam pertama kami. Tapi kalimatnya menusukku dengan duri-duri tajam. Aku menunduk. Ya, aku tahu ini bukan salahmu. Kamu juga tidak punya pilihan lain selain manut. Tapi malam ini juga kamu harus paham. Aku tidak mencintaimu. Atau tepatnya, aku belum mencintaimu. Satu persatu air mataku meluncur ke pangkuan. Lihatlah aku, Alina Suhita, perempuan yang sejak MTS sudah ditembung kiai dan Penyai Hanan untuk menjadi menantu tunggal mereka. Lihatlah aku, Alina Suhita, yang baru saja turun dari pelaminan super megah dengan ribuan kiai yang mendoakan kami. Lihatlah aku, yang sama sekali tak dipandang oleh suamiku sendiri. Tapi ya bagaimana? Umi, apalagi Abah, sangat mengandalkan kamu membesarkan pesantren ini. Aku bisa apa? Aku kadung dituduh gak bisa apa-apa. Dia terduduk di sofa, menatapku tajam. Aku makin menunduk, tidak menyangka kalimat pedas ini keluar di malam pertama pernikahan kami. Sejak kecil, Abah dan ibuku sudah mendoktrinku bahwa segalaku, cita-citaku, tujuan hidupku adalah kupersembahkan untuk pesantren Al-Anwar, pesantren mertuaku ini. Maka aku tidak boleh punya cita-cita lain selain berusaha keras menjadi layak memimpin di sana. Aku dipondokkan di pesantren tahfidz sejak kecil. Kiai dan Bunyai Hananlah yang mengusulkan bahwa aku harus kuliah di jurusan tafsir hadis, meski aku sangat ingin kuliah di jurusan sastra. Abah ibuku setuju saja asal itu keinginan mereka. Bahkan saat aku sudah semester 7, Kiai Hanan memintaku pindah pesantren dan meninggalkan kuliahku agar aku bisa lebih lanyah hafalan di pesantren baruku. Aku menurutinya karena itu kemauan mereka, demi pesantren mereka. Bunyai yang sekarang kupanggil Umi bahkan sudah pernah mengajakku umroh sebagai hadiah wisuda Al-Quranku. Waktu itu putranya, Gus Abil Runi, tidak ikut mengantar karena dia enggan bertemu denganku.
Dialah yang sekarang jadi suamiku. Aku minta maaf. Mulai malam ini, entah sampai kapan, aku akan tidur di sofa ini. Aku makin menunduk. Air mataku mengucur deras karena hatiku tersayat belati ucapannya. Kepada siapa aku mengadu? Kenapa dia tega mengatakan itu? Aku tahu dia butuh waktu, tapi tidak bisakah dia bicara lebih halus tanpa menyakiti perasaanku? Kalau dia menolakku sebagai istri, tidak bisakah dia menghormatiku sebagai perempuan? Tapi aku tidak boleh larut dalam tangis. Namaku Alina Suhita. Suhita adalah nama pemberian kakek dari ibuku. Ia ingin aku seperti Dewi Suhita, perempuan tangguh yang pernah memimpin kerajaan sebesar Majapahit. Perempuan hebat yang tegar, walau di masa kepemimpinannya ada perang parekrek yang memilukan itu. Maka saat Mbah Yai Rofik, kakek dari pihak abahku, memberiku nama Alina Salma dari kata Alaina Salma, kakekku dari pihak ibu mengubahnya menjadi Alina Suhita. Aku tahu kakek ingin aku tegar di masa depanku. Mungkin inilah saatnya. Inggih Gus, saya maklum. Kuangkat kepala setelah kuhapus air mataku. Dia melihat HP-nya saat aku bicara. Sama sekali tidak melirikku. Malam-malam setelahnya, perjuanganku dimulai. Tidak ada perang parekrek di hidupku. Tapi perang batinku lebih dahsyat dari perang manapun. Kami tinggal satu kamar. Tapi kami perang dingin. Tidak saling sapa, tidak saling bicara. Kami hanya bertukar senyum kalau di luar kamar, di depan Abah dan Umi. Kalau ada undangan pernikahan, itulah saat kami bersandiwara. Memakai baju warna senada lalu kugamit lengannya. Setelah itu, perang dingin bermula lagi. Semua perempuan ingin sepertiku, punya suami yang memiliki tubuh tinggi tegap. Kulit bersih, jambang kebiruan, rambut dagu, dan hidung bangir yang menunjukkan kalau dia berdarah biru. Terah kiai, terah pesantren. Semua perempuan ingin sepertiku, memiliki mertua kaya raya, rumah dan pesantren megah, harta benda yang tumpah ruah. Namun mereka tak tahu seberapa banyak tangisku tumpah. Mereka tidak tahu bahwa aku sudah lama berencana ingin pergi, tapi tak sanggup kutinggalkan Umi yang terlanjur kusayangi. Umi yang sendirian membesarkan pesantrennya. Ya, sendirian, karena putra tunggalnya terlalu cuek. Lin, ditanya Umi sampai ping telu kok gak jawab. Umi membuyarkan lamunanku. Ngapunten Umi, ngalamun. Umi nanya apa? Iku loh, Mas Mula habis ini datang. Nanti suruh dia yang sambutan di acara aula ya. Siap Mi. Maksudku ngene Lin, awakmu apa tak ajak tili umroh? Sekalian Umi mau borong gamis ke butik Hana. Aku tertawa. Dialah Umiku, mertuaku, anugerah terbesar dalam hidupku, yang mencintaiku sedalam ibuku sendiri. Umilah satu-satunya alasanku bertahan di rumah ini. Aku segera masuk ke kamar. Kulihat dia masih memangku laptop di sofa. Kancing-kancing bajunya terbuka. Kuangsurkan air putih hangat, tapi dia memintaku menaruhnya di meja nakas tanpa melirikku. Aku bergegas menyiapkan handuk dan air hangat di kamar mandi. Mengganti kaset lama dengan kaset bersih, lalu menyiapkan baju ganti untuknya. Dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Saat dia masuk kamar mandi dan kudengar shower mengucur,
HP-nya berdering. Nama Ratna Rengganis muncul di layar. Fotonya begitu cantik. Wajahnya oval, berlesung pipi, dan jilbab merah jambu dengan bros menjuntai. Riasannya sempurna. Sangat berlawanan denganku yang selalu memakai daster, jilbab kaos, dan make up seadanya. Ragu-ragu aku menyentuhnya, membuka percakapan WhatsApp-nya. Hatiku bergetar hebat, karena ini untuk pertama kalinya aku berani menyentuh barang suamiku sendiri. Selamat tidur, Cah Ayu. Malam ini Mas kirim puisi. Tulis suamiku untuknya. HP ku letakkan sambil berdebar-debar. Aku seperti tak berpijak di bumi. Rasanya seperti dihantam ombak begitu besar. Aku segera meringkuk masuk ke dalam selimut, mematikan lampu utama dan menyalakan lampu tidur. Air mataku merembes membasahi kain bantalku. Aku tahu dia butuh waktu untuk menerima pernikahan kami. Aku tahu perjodohan baginya sangat berat. Apalagi dia adalah aktivis dengan kehidupan yang sama sekali berbeda denganku. Tapi kalau dalam hidupnya ada Ratna Rengganis, nama perempuan lain, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Rengganis akan menyita seluruh perhatiannya. Rengganis akan bertahta di kerajaan hatinya. Tidak ada sepetak pun untukku. Rengganis akan membuatnya bergelora dan aku semakin diabaikan. Aku akan tumbuh menjadi bunga layu yang diterbangkan angin. Lalu untuk apa aku bertahan di rumah ini, kalau dia sama sekali tidak berusaha mempertahankan pernikahan kami? Aku semakin sesenggukan. Apalagi melihatnya sama sekali tak mau tahu berapa banyak air mataku membanjiri hari-hari kami. Mungkin beginilah perasaan Prabu Duryudana yang merana. Istrinya, Banowati, hanya mencintai Arjuna. Mungkin seperti inilah hancurnya hati Prabu Duryudana, mengetahui Banowati malah memberikan tubuhnya untuk Arjuna, musuhnya. Mungkin beginilah duka Duryudana, memiliki kerajaan, kekuasaan, harta benda, mampu menaklukkan kerajaan lain. Tapi istrinya sendiri tidak pernah seirama dan takluk. Meski aku perempuan dan Prabu Duryudana laki-laki, aku bisa merasakan pedihnya diabaikan. Aku menangis sampai tertidur, hingga malam menjadi hening dan kulihat suamiku di sofa, masih asik dengan HP-nya. Aku tertidur lagi, lalu bangun tengah malam dalam keadaan terengah-engah usai aku bermimpi. Dalam mimpiku itu kulihat Umi, Abah, kedua orang tuaku menatapku dalam satu perahu. Di sampingku, Mas Biru memegang dayung. Di pangkuanku sosok laki-laki kecil yang aku tak tahu. Ku ingat udara begitu segar, air begitu tenang, suasana begitu lapang. Aku terduduk, menyadari mimpiku begitu indah. Aku turun dari ranjang, menatapnya pulas di sofa. Aku tahu dia adalah matahari. Sia-sia kakek yang beriku nama Suhita kalau aku tak bisa menaklukkannya. Akan kudapatkan malam pertamaku tak lama lagi.